Baiklah teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Eni Astuti dengan MPM A1A021082, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengaku Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Konsep manajemen pendidikan tinggi. A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi menurut Rachid dan Djoko Pranoto. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 1. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk A. Akademik, B. Politeknik, C. Sekolah tinggi, D. Institut, E. Universitas. B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu 1. Yurisdis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Dikti kedua teori-teori dan ilmu. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan bersifat sosial. C. Manajemen perguruan tinggi menurut Indrajit dan Djoko Pranoto. Ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. D. Dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis, 2. Dimensi keilmuan, 3. Dimensi pendidikan, 4. Dimensi sosial, 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya masyarakat dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, penggerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Atkinson 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu sistem institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengelolaan. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. 3. Tantangan pada pendidikan nilai.